Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah. Tumateng sedaya ibu-ibu ugi tumateng sedaya akhwat ingkang dimuliakan dening Allah. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Tidak bosan-bosannya kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, karena dengan segala curahan nikmatnya, alhamdulillah, di kesempatan pagi ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Ta'ala memudahkan saya dan jenengan semua bisa berkumpul dan kita bisa bermajelis taklim di tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita, bermajelisnya kita senantiasa membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita dan ditulis di sisi Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan terus terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah. Pada pembahasan kali ini, ketika kita membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, kita masih membicarakan tentang adab seorang ustadz, adab seorang alim, ya, ketika dia di majelisnya maupun bersama murid-muridnya, dan hendaknya juga sifat yang harus dimiliki oleh alim tersebut. Maka kita akan masuk di pembahasan poin yang ketujuh dalam kitab saya, yang sudah semestinya sifat ini dimiliki oleh seorang alim, seorang yang punya ilmu, baik beliau, mohon maaf, tidak disebut ustadz ataupun kiai, maka selama mereka mempunyai ilmu, hendaknya mensifati dirinya dengan sifat ini. Saya akan baca dulu
keterangan muallif yang mudah-mudahan Allah merahmatinya, ya. Qala al-muallif, ya, al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani As-Safi'i, adab yang ke-7, ayyuhafidha 'alal mandubati syar'iyyah al-qauliyati wal fi'liyah. Seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu, hendaknya dia menjaga hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang disunnahkan dalam syariat ini, baik yang sifatnya ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Jadi berusaha seorang alim itu mensifati dirinya dengan menjaga perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat ini, baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan. Kita akan baca dulu, nanti kita akan terangkan poin per poin. Beliau menyebutkan beberapa rincian yang tentu ini penting untuk kita fahami. Di antara apa yang beliau ucapkan adalah fayulazimu tilawatal Qur'an. Orang alim, orang yang punya ilmu itu hendaknya melazimkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Dia berusaha untuk apa? Menjaga tilawah Al-Qur'an. Dilazimkan itu. Dan nanti bisa dipilih waktu-waktu tertentu yang memang dia bisa istiqomah. Apa sebelum tidur, apa setiap selesai sholat, apa ketika siang hari sebelum qailula, apa mungkin mohon maaf setelah sholat subuh. Maka masing-masing kita nanti bisa memberikan waktu dirinya untuk melazimkan tilawah Quran. Kita lanjut. Wa dzikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Berusaha orang alim, orang yang punya ilmu itu menjaga zikirnya, baik dengan hati maupun dengan lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adzkar. Begitu pula dia hendaknya menjaga apa-apa yang datang dari doa-doa yang syar'i dan zikir-zikir yang syar'i. Fi ana'il laili wan nahar, baik ketika malam maupun ketika siang. Wa min nawafilil ibadati minas sholati wasiyami wa hajjil baitil haram. Termasuk menjaga ibadah-ibadah sunnah dari sholat, puasa, haji ke Baitul Haram. Wassolati ala nabi, termasuk di dalamnya adalah bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun. Karena sesungguhnya mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi itu wajib. Wal azab inda simai ismihi, dan hendaknya dia beradab ketika nama Nabi disebut. Wa dzikri sunnatihi matlubun wa sunnatun, dan menyebut sunnah-sunnahnya ya itu patut terus untuk dijaga. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita akan terangkan dari awal. Ya. Yang pertama, muallif menyebutkan seorang alim itu hendaknya dia berusaha untuk menjaga tilawah Qur'annya. Dan saya berhusnudzon, insyaallah ibu-ibu sudah punya waktu khusus untuk tilawah Al-Qur'an. Nggih mboten Bu nggih? Halo. Halo. Ibu-ibu, insyaallah saya husnudzon sajalah. Insyaallah jenengan sudah terbiasa memberikan waktunya dalam satu hari ketika tidak ada halangan untuk membaca Al-Qur'an.
Maka kata mu'alif ini hendaknya dijaga, dilazimkan. Dilazimkan. Kenapa? Karena mohon maaf, sudah sepatutnya bagi orang alim itu mengamalkan ilmunya. Di antara ilmu yang sangat bermanfaat adalah ilmu tentang Al-Quran. Sehingga kalau bahasa kula, tidaklah hari berlalu melainkan kita melantunkan Al-Quran. Baik itu mungkin 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman, tapi lazim terus menerus, daripada sekali 1 juz tapi 3 bulan nggak baca lagi nggih. Sehingga ngapunten, membaca Al-Quran tidak identik dengan Ramadan. Meskipun Ramadan tempat terbaik untuk membaca Al-Quran. Sehingga hari-hari yang kita lalui, hendaknya kita menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ini zikir yang paling utama. Sampai kata para ulama termasuk Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, afdalu dzikri, sebaik-baik zikir itu adalah qiraatul Quran. Jadi sebaik-baik zikir itu adalah qiraatul Quran. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Nggih, silakan dibuka ibu-ibu nggih, surat Fatir. Surat ke-35 ayat yang ke-29 dan 30. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Monggo yang membawa mic maos artosipun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan makan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mengampuni. Nggih, jazakillah khair. Ini ayat memberikan penjelasan tentang keutamaan tilawah Quran dan berusaha untuk melazimkan, yaitu siapa? Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi beliau ini, orang ini nggih ngapunten, yang senantiasa membaca kitab Allah. Jadi tidak, ngapunten kata orang Jawa, membacanya tidak waktu senang saja. Tek karep maos, tek mboten karep mboten nggih. Cuma kadang nggih ngoten niku lah iman kula jenengan. Kadang nawaik imannya, semangat untuk ibadah nggih. Pas mboten semangat, mane pas turun, waduh. Buka mawon males nggih. Masya Allah. Niki kadang kenyataan lah. Kula jenengan ketika maos WhatsApp sampai 10 menit biasa. 15 menit masih biasa. 30 menit ya sih biasa. Kalau membaca Quran buka saja 5 menit sudah ngantuk kayaknya nggih. Ngantuk berat.
Ya Masya Allah. Ini kadang memang perlu perjuangan untuk kita bisa melakukannya. Ya. Jadi orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan terang-terangan maupun diam-diam. Apa tujuan mereka? Mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tidak hanya itu, Allah akan menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Subhanallah. Makanya jamaah, sampai orang yang tidak begitu fasih membaca Quran, maka Allah tetap kasih pahala. Maka jangan sampai kita kena bisikan setan. Jenengan itu mboten patek pinter maos Quran, terus gak usah moco, wis engko dosa tok sampean. Nah, ini kadang bisikan setan, sehingga karena merasa kurang lancar akhirnya nggak baca Quran. Padahal Nabi mengatakan, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia itu mahir, pintar, fasih di dalam membacanya, maka dia akan bersama dengan malaikat yang baik, malaikat yang mulia-mulia. Tetapi kemudian juga wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Dan adapun orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, dasit yang Jawa rada kekuk, radi angel mau sih, soalnya tak sih belajar taksin. Tapi dia tetap membaca, ya tak terbata-bata, dan dia berat membacanya, maka akan dapat 2 pahala kata Nabi. Subhanallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi motivasi kita agar kita terus bisa membacanya dan mempelajarinya untuk bisa membaca, termasuk pembelajaran yang membawa kebaikan. Karena Nabi menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang, mohon maaf, belajar Quran dan mengajarkan. Maka ketika kita memang dereng saged maos, kita berusaha untuk belajar. Ketika sudah agak bisa membaca, ya kita rutinkan membacanya. Jangan dengan alasan saya belum lancar, wis nunggu lancar dulu. Ini kadang, mohon maaf, gangguan setan. Anda malas untuk membaca, maka baca saja semampu kita selama kita masih terus belajar. Wallahu a'lam bissawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi juga pernah menyebutkan, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu nanti akan bisa menolong, akan bisa memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Subhanallah. Dan Nabi memberikan perumpamaan jamaah, perumpamaan yang sangat indah, yaitu ketika Nabi mengatakan masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Orang mukmin yang apabila dia itu membaca Quran itu seperti utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, baunya enak, baunya menggoda, rasanya juga enak. Kinten-kinten buah napa niki, Bu? Dalam sepakat jenengan? Baunya enak, rasanya enak ya. Subhanallah. Jadi tiang mukmin niku menawi maos Quran seperti utrujah. Baunya eco, baunya wangi, enak, rasanya nggih masyaallah zen. Kata orang sekarang maknyus nggih. Eco lah. Ini orang mukmin yang membaca Quran. Jadi ada baunya, Bu. Baunya enak, rasanya juga enak. Tapi kemudian Nabi melanjutkan, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an
masalut tamroh, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran, dia seperti kurma. Makanya kalau ada orang yang ngaku muslim, mukmin, nggak baca Quran, lewat di depan Anda, kurma, ini. Boten, itu perumpamaan. Loh, ya napa kurma menika? La rihalaha wa ta'muha khulun. Tidak berbau, tapi rasanya eco. Napa melek ajwa nggih? Halo. Masya Allah. Orang mukmin itu kalau nggak baca Quran tetap enak. Enak nggih. Tapi nggak bau. Ngapunten. Kinten-kinten menawi jenengan ngapunten lho niki, nggak ada suami, nggak pernah baunya wangi. Ya napa kira-kira? Ya kita ikhlas lah, ini suami kita, kita sayang, betul? Harus sayang betul? Harus, suami kita, Masya Allah, kita sayangi. Tapi nggak pernah ada bau wanginya ya. Ya, kok nggak wangi ya? Ya, kok nggak bau wangi ya? Maka itulah perumpamaan orang yang dengan Quran. Quran itu diibaratkan kayak ada baunya, wewangian. Jadi wewangian itu ya dinisbahkan kepada Quran tadi. Sama-sama ada orang yang beriman, mungkin sama-sama baiknya, tapi yang satu wangi, yang satu nggak wangi. Kira-kira yang mana yang terbaik? Yang wangi. Lawang Jumatan mawon dengan pakai minyak wangi nggih. Ngoten jamaah. Dados menawi wonten tiyang mukmin sing boten maos Al-Qur'an, nggih sae, tapi nggak bau dia itu. Ngapunten. Dados kesayanane nggih kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak punya bau yang wangi gitu loh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lihat, Nabi melanjutkan, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Ketika orang munafik itu membaca Quran, dia seperti raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya wangi, baunya menggoda karena baik, tapi rasanya pahit. Napa niki, Bu? Buah apa teng Indonesia? Baunya wangi, tapi pas dimakan pahit. Ini munafik. Kenapa dia wangi? Karena baca Quran. Kenapa dia pahit? Karena munafik. Jadi wanginya dia karena membaca Quran. Tetapi kata Nabi, wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdolah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tiang munafik menika menawi boten maos Quran seperti hamdolah, boten wonten baune, rasane nggih pahit. Sudah dia munafik, orang jelek, nggak baca Quran juga, tambah nggak ada baunya. Niki hadis Bukhari Muslim. Nah, dados jamaah menawi kula jenengan melazimkan membaca Quran, kula jenengan akan tersifati seperti napa wau? Utruja, leres. Baunya sae, baunya baik, baunya wangi, eco, dan rasanya baik dan eco. Nah niki keistimewaan, kemuliaan bagi tiyang sing melazimkan maos Quran. Tentu kula sanjang wau, monggo kula jenengan berusaha mengagendakan waktu khusus menawi saged didamel wirid. Napa niku maksud wirid? Dibiasakan. Napa habis isya, napa habis subuh, napa sadurunge tilem, tapi istiqomah lazim. Nah, keranten itu sebaik-baik napa wirid, karena setiap hurufnya ditulis satu kebaikan. Yang satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10. Nabi bersabda, hadis Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah." Sinten tiyang sing maos satu huruf dari kitab Allah,
bagi tiang wau akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Makanya jamaah menawi saged kula jenengan itu wiridnya juga dengan Al-Quran. Napa murojaah, napa maca surat ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, monggo. Karena itu bagian dari Al-Quran. Tapi kita lazimkan. Kita lazimkan. Pun, kita lanjut. Kemudian yang kedua, wa dzikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Monggo kula jenengan melazimkan zikir. Tentu berarti lepas selain dari Al-Qur'an. Dan zikir itu saged kali hati, saged kali lisan. Menawi saged kali-kali ini. Termasuk doa-doa khusus atau zikir-zikir khusus di saat siang maupun malam. Tentu juga seperti pagi dan sore. Karena orang yang membiasakan berzikir itu seperti orang yang membuat tameng, membuat benteng. Nah, ini jamaah. Jadi ketika dia membentengi dirinya dengan wirid, maka dia akan dijauhi oleh setan. Karena itu ibarat napa benteng. Kalau Anda masuk ke benteng yang kuat, yang kokoh, maka musuh Anda nggak akan bisa mengambil Anda. Ya, benteng itu adalah wirid dan dzikir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh kita adalah setan. Jadi kalau kita sudah berlindung di benteng yang kokoh, yang kuat, maka dia nggak akan bisa mengejar kita. Itulah dengan dzikir. Lah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau jamaah, ternyata zikir itu di Al-Quran paling tidak disebutkan dengan 10 keutamaan. Saya ringkas saja. Zikir di Al-Quran disebutkan dalam bentuk kurang lebih 10 hal. 10 bentuk. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran menyuruh kita untuk kita berzikir secara mutlak maupun muqayyad. Al-Quran menyuruh kita untuk berzikir secara umum maupun secara khusus. Silakan dibuka surat 33. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, 43. Jadi perintah Allah kepada orang yang beriman untuk berzikir yang sifatnya mutlak, umum maupun muqayyad, tertentu. Al-Ahzab 41, 42, 43. Qala Allah Ta'ala, nanti umat yang sampingnya yang baca. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Bun, sampai sini, ini perintah apa, Bu? Kapan? Sebanyak-banyaknya, berarti mutlak, umum. Pagi, sore, siang, malam, injing, pokoknya umum. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Perintahnya mutlak, umum. Lanjut. Ayat 42. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Perintah apa ini, Bu? Zikir pagi dan sore. Berarti perintah apa ini?
khusus, betul. Perintahnya muqayyad, tertentu, pagi sore. Apa keutamaannya? Lanjut. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang beriman. Nggih, jazakillah khair. Maka apabila kita senantiasa berzikir secara umum dan pagi dan sore, maka Allah akan bersolawat kepada orang-orang berzikir itu, dan para malaikat akan bersolawat kepada orang-orang berzikir itu, dan akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah sangat sayang kepada orang yang beriman. Jadi ayat ini ya, ayat 41 42 tadi menunjukkan perintah Allah untuk apa? Zikir yang mutlak dan zikir yang muqayyad. Zikir yang sifatnya umum dan zikir yang sifatnya khusus. Contoh lagi, satu ayat lagi saya sebutkan yang sifatnya khusus. Lihat surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 205. Di situ ada perintah Allah khusus kita untuk berzikir. Pun kepangge Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa hifata. Ya, ini potongan ayatnya. Silakan diartikan. Nah. Baik, di sana ada perintah kapan zikirnya? Pagi dan petang, pagi dan petang. Berarti ini sifatnya apa? Khusus. Jadi Al-Quran menyebutkan banyak yang seperti ini. Artinya ada kalanya perintahnya khusus, ada kalanya perintahnya umum. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan tentang masalah zikir ini apa? Jangan sampai kita melakukan lawannya. Jangan sampai kita melakukan lawan dari zikir. Apa lawan dari zikir? Lalai dan lupa. Dari orang Jawa, lalai dan lali. Kita nggak boleh lalai, nggak boleh lupa. Tadi surat Al-A'raf ya, ayat 205. Potongan ayatnya terakhir apa? Wala takum minal ghafilin. Apa itu, Bu? Nah, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kita tidak diperbolehkan lalai dari mengingat Allah. Termasuk lali, nggih. Kalau yang lali mana? Ada. Surat 59. Surat Al-Hasr, monggo. Surat Al-Hasr ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Monggo, samping mahat yang tadi. Nah, bon. Al-Hasr ayat 19. Jadi wong Jawa 19 nggih. Janganlah kalian seperti orang-orang yang apa? Lupa, lali. Mboten angsal kita njenengan dengan apa? Lupa kali Allah. Jangan. Nah, makanya ini perintah agar kita terus ingat sama Allah. Kita dilarang untuk lupa. Pun nomor 3. Karena ada 10 ya. Al-Quran menyebutkan bahwasannya al-falah, kemenangan
Kesuksesan itu apabila kita banyak berzikir. Jadi kebahagiaan, kesuksesan itu dikaitkan dengan banyak berzikir, mengingat Allah. Silakan dibuka surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Al-Jumu'ah ayat 10, surat 62. Monggo. Nah, keberuntungan di sini dikaitkan dengan apa? Halo? Keberuntungan di sini dikaitkan dengan apa? Terus? Itu, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Keberuntungan di sini dikaitkan dengan apa? Banyak mengingat Allah. Kan kalau kamu setelah sholat, kan mari Jumatan ini, Bu. Mari Jumatan, silakan cari nafkah. Bertebaranlah kalian di bumi ini untuk cari karunia Allah. Tapi ketika mencari karunia Allah, ketika bekerja, jangan lupa juga berzikir, mengingat Allah. Supaya apa? Supaya beruntung. Jadi keberuntungan ini dikaitkan dengan banyak mengingat Allah. Keempat, Al-Quran menyebutkan sesungguhnya pujian, sanjungan, dan balasan kebaikan akan diberikan kepada orang yang banyak berzikir. Jadi Allah memuji, Allah menyanjung, dan akan memberikan balasan yang baik bagi orang yang banyak berzikir. Silakan dibuka surat 33, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-35. Panjang ayatnya, tapi nggak apa-apa, saya baca aja. Qala Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadh-dzakirina Allaha katsiran wadh-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Monggo. Langsung pun terakhir mawon, enggak apa-apa. Laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang taat dalam ketaatannya. Nggih. Laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, dan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Lihat di sini, laki-laki, perempuan yang banyak mengingat Allah, apa yang Allah sediakan? Ampunan dan pahala yang besar. Ini kemuliaannya, Bu. Kelima, Al-Quran menyebutkan apabila ada orang yang lalai dari Al-Quran, lalai dari zikir, dia akan jadi orang yang rugi. Al-Quran menyebutkan orang yang lalai dari zikir, dia akan menjadi orang yang rugi. Surat 63, surat Al-Jumu'ah, ayat yang surat Munafikun, ayat 9.
Surat Al-Munafikun ayat 9. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Monggo. Surat Munafikun surat 63 ayat 9. Oh nggih. Apunten kelintu. Ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari pengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang berdosa. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian, mohon maaf, melupakan kalian dari mengingat Allah, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang seperti itu, maka mereka akan menjadi orang yang rugi. Jadi Allah menyebutkan siapa saja orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari zikir, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Keenam, sampai 10 loh Bu. Al-Quran menyebutkan ketika orang itu mengingat Allah, maka Allah pun mengingatnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152. Allah mengatakan, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Monggo. Surat kedua ayat 152. Oke. Paham Bu? Jadi keterkaitan, kalau dia mengingat Allah, Allah pun akan senantiasa mengingatnya. Nah ini ketujuh, zikir itu merupakan sesuatu yang sangat besar, sangat agung daripada yang lainnya. Silakan dibuka surat 29. Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Monggo. Nggih. Baik, paham sampai sini? Paham Bu? Jadi sholat itu kan bagian dari zikir mboten? Keutamanya sangat besar daripada ibadah yang lain. 8. Zikir merupakan bagian dari penutup segala amal kebaikan. Contoh di Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Potongan ayat terakhir ketika berbicara tentang takbiran ketika Id. Al-Baqarah 185. Potongan ayat terakhir di situ ada firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Paham Bu? Agar mereka menyempurnakan bilangan puasanya, gitu. Terus apa setelah itu? Mengagungkan Allah, takbiran kan. Makanya kalau ada orang habis puasa, terus ngapain Bu? Takbiran. Takbiran itu bagian dari zikir, betul? Nah, itu ketika puasa. Lihat sekarang ketika haji. Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah ayat 200.
Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum fadkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Monggo. Nggih, jazakillah khair. Terus ketika selesai ibadah haji, mboten ngelencer lho Bu, nggih. Di sini kalau sudah selesai ibadah haji tetap apa? Fadkurullah. Banyak berzikir. Maka ibadah-ibadah itu ditutup dengan zikir. Sebagaimana Anda ketika habis selesai sholat, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir, astagfirullah, 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 ya. Seperti itu. Jadi penutup ya ibadah. Termasuk lihat, termasuk penutup kehidupan orang. Karena Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Menjadi penutup ya yang terbaik di usia manusia, di penghujung ya sebelum dia mati. Makanya dianjurkan kalau ada orang mau mati, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, talkinkanlah orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Pun 9. Orang yang banyak berzikir ketika dia dalam kehidupannya, mohon maaf, dia termasuk ulul albab, orang yang berakal. Ngapunten lho nggih. Ustaz, berarti kalau nggak banyak zikir betul ulul albab. Nggih, jenengan simpulkan ki ambek nggih. Al-Imran surat ketiga 190 191. Al-Imran surat ketiga nggih 190 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, 190 dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Monggo. Nggih, terus nggih, sampun. Jadi ulul albab itu, kalau di situ apa artinya, Bu? Ulul albab apa artinya? Orang yang berakal, nggih. Apunten lho nggih. Apa cirinya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kapan? Berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ngapunten lho nggih. Menawi kalau kita pakai mafhum mukhalafah, pemahaman baliknya, kalau ada orang yang nggak banyak zikir, artinya nggak pernah ingat Allah, apa namanya, Bu? Buatan orang berakal ngoten nggih. Nggih, mungkin dia orang berakal tapi nggak punya sifat berakal. Dia berakal tapi seolah-olah nggak berakal. Kalau mboten-mboten ngomong majnun lho nggih. Oh gila dia, enggak, mboten. Dia berakal tapi bukan kayak sifatnya orang berakal sesungguhnya. Kenapa? Karena nggak banyak zikir. Terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran menyebutkan ternyata ya zikir itu merupakan ruhnya amal. Ruhnya amal. Paham ruh, Bu? Esensinya amal. Contoh dalam surat Toha ayat 14.
Surat Toha, surat ke-20, ayat yang ke-14. Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Monggo. Jadi ruhnya amal diantaranya sholat adalah zikir. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah 10 bentuk keutamaan zikir yang disebutkan dalam Al-Quran dengan variasinya tadi. Makanya tidak heran kalau di kitab kita, kitab yang jenengan pegang itu, kita disuruh untuk apa? Banyak berzikir siang dan malam. Karena ternyata seperti itu petunjuk Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang alim kok tidak banyak berzikir, maka ngapunten, kurang bagus. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu untuk kita renungkan. Ini yang perlu kita renungkan. Wallahu a'lam bissawab. Pun, kita lanjut. Termasuk wa min nawafilil ibadat minas sholati wasiyami wa hajjil baitil haram. Termasuk orang alim, orang yang punya ilmu itu hendaknya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah ketika dia sholat. Artinya ada kalanya dia nambah sholat-sholat sunnah. Atau bisa jadi ketika dia sholat wajib, ya sunnah-sunnah sholat dilakukan. Contoh, mengangkat tangan. Halo, mengangkat tangan ketika takbir itu sunnah apa wajib? Ibu-ibu, ketika jenengan Allahu Akbar mengangkat tangan itu sunnah apa wajib? Loh, halo, saya ulang. Ibu-ibu ketika Allahu Akbar mengangkat tangan ketika sholat, sunnah apa wajib? Oh ya kan, khilaf kan? Lupa. Pun. Mengangkat tangan ketika sholat itu sunnah. Kan saya mau bilang mengangkat tangan. Mengangkat tangan, Allahu Akbar. Saya bukan mengatakan takbir Allahu Akbar loh ya. Mengangkat tangan ketika sholat, Allahu Akbar. Ngangkat tangan, sunnah apa wajib? Sunnah. Baik ketika takbiratul ihram, baik ketika mau ruku, baik ketika bangkit dari ruku dan bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Sunnah. Maka kita lakukan. Sunnahnya lagi apa? Sedekap. Jadi sedekap itu sunnah, Bu. Menaruh tangan kiri di bawah tangan kanan, dipegang, ditaruh di dada, itu sunnah. Jadi sunnah-sunnah sholat dilakukan. Masuk membaca doa lebih dari 1 kali itu sunnah. Lebih dari 3 kali monggo, 10 kali monggo. Sunnah-sunnah sholat dilakukan biar semakin sempurna pahalanya. Termasuk sunnah-sunnah puasa, baik itu puasa sunnah itu sendiri atau sunnah-sunnah puasa. Kalau sunnah-sunnah puasa, makan sahur, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, nanti menyegerakan berbuka, itu sunnah-sunnah puasa. Kalau puasa-puasa sunnah banyak. Senin Kemis 3 hari tiap bulan, puasa Daud, puasa di bulan Muharram, awal bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Termasuk haji ke Baitul Haram. Kalau yang pertama kali itu wajib. Untuk yang kedua, ketiga itu sunnah. Ya. Kemudian selanjutnya ini penting. Wassolati ala nabi, baca sholawat kepada Nabi SAW. Nah ini saya ingatkan, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi, karena di sini disebutkan cinta Nabi itu wajib, memuliakan itu wajib, mengagungkan itu wajib. Lebih-lebih Nabi pernah bersabda, ini supaya termotivasi. Nabi pernah bersabda begini, man shalla alayya marratan wahidatan kataballahu lahu biya asra hasanat.
Siapa orang yang membaca sholawat kepada Nabi 1 kali dengan sholawat yang sudah kita kenal, sholawat Ibrahimiyah yang paling mudah bagi kita, karena tiap sholat kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Sekali kita baca, maka kata Nabi ditulis untuknya 10 kebaikan. Tidak hanya itu, disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa itu? Wahatto anhu biha asra sayiat, akan dihapus untuknya 10 kesalahan-kesalahannya. Jadi man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat. Siapa orang yang bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Tidak hanya itu, Allah menghapus kesalahannya 10. Tidak hanya itu, wa rafa'ahu biha asra darajat, diangkat derajatnya 10 derajat. Dengan hadis ini ada 4 keutamaan sudah. Sekali bersolawat, 1, Allah bersolawat kepadanya 10. Allah menulis kebaikan untuknya 10. Kedua. Yang ketiga, dihapus dosanya 10. Keempat, diangkat derajatnya 10. Allahu Akbar. Padahal sekali. Makanya kata orang-orang tua dulu, nah, ojo lali sholawatena. Iya. Cuma monggo dipilih sholawat yang terbaik dan yang dijamin sudah benar, yaitu sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijamin sudah. Kenapa? Karena langsung dari wahyu. Ini yang harus kita jadi pegangan. Kenapa? Kalau kita mengatakan ayo bersolawat, maksudnya apa? Tadi solawat yang Nabi ajarkan, karena hadisnya jelas. Sampai ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kita ini kalau mengucapkan salam kepada Anda, kita faham, kita tahu. Lalu bagaimanakah kita kalau bersolawat kepada Anda? Maka Nabi mengatakan, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Langsung ini dari Nabi. Dan hadis-hadis yang lain tentang redaksi bacaan sholawat. Maka kita tinggal milih. Selama itu ada riwayatnya sahih dari Nabi, kita amalkan. Karena itu yang pasti dijamin tadi keutamaannya. Kemudian khususnya jamaah, saya ingatkan ketika seperti hari ini, hari Jumat, nanti Anda bisa amalkan pas naik sepeda. Ayo yuk selawat yuk. Iya, tapi sendiri-sendiri. Jadi baca sholawat dengan naik sepeda, tapi fokus tetap pandangan ke depan loh, ya. Jangan sampai action dengan sholawat terus gak lihat ke depan, wah bahaya itu. Jadi penglihatan tetap ke jalan raya, tapi lisan, hati mengingat Allah dengan bersolawat. Lihat kata Nabi, ya, disebutkan aksirus sholata alayya yaumal jum'ah. Kata Nabi, perbanyaklah, ya, wahai sahabat-sahabatku, membaca sholawat kepadaku ketika hari Jumat. Pun terus secara umum membaca sholawat itu kapanpun. Hadisnya banyak, karena ini waktunya terbatas, nggak akan saya baca semua. Silakan kapanpun, dimanapun, yang penting kita bisa. Tetapi dikhususkan, Bu, menawi hari Jumat, berarti ini ada keistimewaan khusus. Apa? Lebih dianjurkan kalau baca sholawat itu hari Jumat, ya. Nabi melanjutkan, wahai sahabatku, perbanyaklah kalian membaca sholawat hari Jumat. Kenapa? Fa innahu atani Jibril alifan an Rabbi azza wa jalla. Karena sesungguhnya barusan Jibril datang kepadaku
dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan dia berkata, Jibril itu, ma alal ardi min muslimin yusolli alaika marratan wahidatan illa sholaitu ana wa malaikati alaihi asra. Kata malaikat tadi, tidak ada di bumi ini seorang muslim, atau tidak ada di atas bumi ini seorang muslim yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad sekali saja wahai Muhammad, melainkan apa? Ini kata Allah, melainkan Allah mengatakan aku akan bersolawat kepadanya 10 dan malaikatku akan bersolawatnya kepadanya 10. Subhanallah. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Sekali solawat untuk Nabi, Allah bersolawat kepadanya 10 dan malaikat bersolawat untuknya juga 10. Solawat Allah adalah dalam satu riwayat as-sana'u inda malaikati. Salawat Allah itu maksudnya apa? Pujian Allah kepada hamba yang bersalawat itu di samping para malaikatnya. Sedangkan salawat malaikat itu adalah doa. Nah, ini keutamaan yang besar. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi sekali, kita dapat salawat Allah 10 dan dapat salawat malaikat 10. Saya ulang lagi, monggo ketika hari Jumat seperti hari ini kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi menyebutkan juga, aktsiru alayya minas sholati, ya, kulla yaumil jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian, ya, bacaan sholawat kepadaku di hari Jumat. Fa innahu mashhudun tashaduhul malaikah, karena salawat kalian akan disaksikan oleh malaikat. Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi yang lain Nabi mengatakan, aktsiru alayya minas sholati fi kulli yaumil jum'ah. Perbanyaklah kalian baca salawat di tiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Maka sesungguhnya salawatnya umatku diperlihatkan kepadaku tiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya sholatan kana aqrabahu minni manzilatan. Barang siapa yang mereka bersolawat kepadaku dan memperbanyak solawatnya, maka mereka lah adalah orang yang paling dekat kedudukannya nanti bersamaku. Subhanallah. Jadi ini motivasi-motivasi kita bersolawat jamaah, maka monggo kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, khususnya di hari Jumat dan secara umum di hari-hari yang lain. Nah, kita lanjut. Kemudian wal adab inda simai ismi. Kita itu harus beradab. Ketika nama Nabi disebut, kita harus menjawab dengan baca salawat. Pun sampai nama Nabi disebut jenengan mendel mawon. Jadi wong Jawa meneng tok. Itu jenengan termasuk orang yang bakhil. Jadi wong Jawa medit nggih. Nama Nabi disebut qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendel mawon. Jadi wong Jawa melungu. Niku kurang sae. Jadi menawi nama Nabi disebut monggo maca selawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita jawab Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, begitu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Orang yang pelit itu apabila namaku disebut dia diam saja. Bahkan ada ancaman, Bu, ngapunten ini. Kata Nabi teng hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, teng hadis sahih niki, kata Nabi, man dzukirtu indahu, ya, fa khati'as shalah alayya khuti'a tariqul jannah. Siapa orang yang mendengarkan namaku disebut, dia enggak bersolawat kepadaku, maka dia telah disimpangkan dari jalan menuju surga. Nah, ini hadis-hadis yang tentu menjadi warning untuk kita. Kalau nama Nabi disebut, kita hendaknya membaca solawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat kitab jenengan
Kana Malik idza dzukiron nabi, lihat, yataghayyaru launu wa yanhani. Imam Malik itu, Bu, ketika nama Nabi disebut, lihat, berubah wajahnya dan dia menunduk. Subhanallah. Jadi nama Nabi disebut, berubah wajahnya. Yataghayyar launu, berubah kulitnya, artinya wajahnya, dan dia menunduk. Lihat Ja'far bin Muhammad, idza dzukiron nabi indahu isfarra launu. Ja'far bin Muhammad ketika disebut nama Nabi, lihat, langsung pucat wajahnya karena takut dan menghormati Nabi. Wa kana Ibnul Qasim idza dzukiron nabi yajifu lisanu fihi haibatan di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qasim ketika disebut nama Nabi langsung lisannya keluh karena wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana mereka para ulama kita sangat takzim ketika nama Nabi disebut, Masya Allah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita lanjut biar selesai. Kemudian kata mu'allif, wa yang bagi lahu idza tilawatil Quran atau idza talal Quran ayatafakkaru fi ma'anihi. Sudah sepatutnya bagi orang alim, bagi ibu-ibu yang sudah punya ilmu, kalau membaca Quran itu ditadabburi. Ya, kenapa, Bu? Ditadaburi, direnungkan, dihayati, pun sampai hanya lewat begitu saja. Tapi berusahalah untuk apa? Direnungkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 82. Potongan ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak mentadabburi Quran? Atau surat Shad. Ini penting, surat Shad ayat 29. Silakan dibuka. Surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Monggo. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu agar mereka mengerti ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang sehat dapat pelajaran. Subhanallah. Jadi kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ini penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa, Bu? Liyadzabbaru ayatihi, supaya untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Makanya tidak mengapa kita kalau seandainya dalam satu malam hanya baca satu ayat, tapi diulang-ulang direnungkan, boleh enggak? Boleh. Jadi satu ayat diulang-ulang terus direnungkan, monggo. Lihat surat Al-Maidah ayat 118, Bu. Al-Maidah surat kelima ayat 118. Sampun kepanggih. Ini ayat kan hanya satu ayat tuh, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lihat tuh, ngapunten niki. Kata Abi Dzar, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Kata sahabat Abi Dzar, Nabi itu pernah sholat malam dan hanya baca satu ayat, diulang-ulang sampai waktu subuh. Apa yang dibaca ayatnya? Ini surat Al-Maidah ayat
1:18. Monggo diartikan. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Diulang-ulang, dihayati, direnungkan sampai subuh. Tek kula jenengan tilem sampai subuh. Nggih. Tilem sampai subuh. Nabi mengulang-ulang ayat ini, ditadabburi, dihayati. Pun sekarang lihat lagi surat ke-45, surat Al-Jasiyah ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, am hasiballadzina rahu atau am hasiballadzina tarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Silakan dibaca. Nah, sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari, sahabat mulia Tamim Ad-Dari itu pernah sholat malam, Bu, mengulang-ulang satu ayat ini sampai subuh. Annahu karrara hadhil ayah hatta asbaha, diulang-ulang sampai datang waktu subuh. Karena ditadabburi, direnungkan, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Diulang-ulang, Bu. Sampai kapan? Sampai subuh. Allahu Akbar. Baik. Ada lagi kisah. Ini biar ada semangat ini. Kisahnya misalkan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, bagaimana Sa'id ibni Jubair itu sering membaca dan mengulang-ulang satu ayat. Contoh beliau adalah yang dibaca surat Al-Baqarah, Bu. Al-Baqarah ayat 281. Ayat 281 diulang-ulang oleh beliau. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Monggo. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Subhanallah. Ini diulang-ulang oleh beliau karena ingin mentadabburinya. Ngapunten. Menawi kula njenengan seringnya napa diulang-ulang, Bu? Al-Ikhlas nggih. Qul huwallahu ahad, ya masyaallah. Kadang trikul ya. Kenapa? Karena enggak hafal yang lain. Kan gitu. Masya Allah. Bahkan beliau juga sering mengulang-ulang, kata Imam Nawawi, Sa'id bin Jubair tadi. Surat Al-Infitar, Bu. Lihat. Surat Al-Infitar. Insyaallah hafal semua lah. Yang hafal nggih. Ngapunten. Surat 82. Ketika sampai di ayat, mohon maaf, yang ke-6, ya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Diulang-ulang, Bu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Diulang-ulang. Monggo artinya? Wahai manusia, apakah yang telah mempercayakan kamu perbuatan durhaka terhadap Tuhan yang Maha? Nah, diulang-ulang ini. Sampai kalau bahasa kita sampai ya masuklah di hati.
diulang-ulang. Maka di antara jenengan mungkin juga, mohon maaf, pernah lah mengulang-ulang, tapi qul huwallahu ahad nggih, monggo. Cuma maksud kita mengulang-ulang itu untuk tadabbur, bukan karena nggak hafal yang lain loh, nggih. Terakhir ada Imam Dhahhak, seorang ulama terkenal. Beliau ini sering mengulang-ulang ayat di Al-Quran. Lihat surat Az-Zumar, Bu. Ya, surat Az-Zumar. Ya. Surat 39 ayat ke-16. Ketika Allah berfirman, ya, lahum min fawqihim dhulal, lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal, dzalika yukhawwifullahu bi ibadah, ya ibadi fattaqun. Monggo. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam membaginya aku derajat itu. Nah, ini subhanallah, ini diulang-ulang oleh beliau. Kenapa kemudian mereka mengulang-ulang? Karena kebetulan mereka ingin mengamalkan Quran, tadabbur. Dan ingat, Bu, ini terakhir, Bun, biar gak panjang-panjang. Mentadabburi Al-Quran itu merupakan salah satu obatnya hati. Saya akan sebutkan perkataan ulama, bukan perkataan penyanyi loh, gitu. Namanya Al-Alim Ibrahim Al-Khawwas. Siapa, Bu? Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoi dia, Ibrahim Al-Khawwas. Kata beliau, dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu 5 perkara. Saya ulang, ini seorang ulama, Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu an. Kalau dari penyebutan Imam Nawawi, ini sahabat Nabi ini, karena radhiyallahu an. Jadi Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu an, dia berkata, dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, nanti agak sedikit beda dengan yang dinyanyian. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ini poin pertama kata beliau, radhiyallahu an. Membaca Quran dengan tadabbur. Apa lagi? Baik. Yang kedua, wa khala'ul batni. Perutnya sering kosong. Mengosongkan perut. Napa mboten nedong ngoten? Nah, puasa sunnah, nggih. Puasa sunnah. Bismillah. Yang nomor 3, wa qiyamul lail. Salat malam. Namanya salat malam, nggih, salat habis salat Isya sampai datang waktu subuh, itu salat malam. Sedangkan istilah salat tahajud itu adalah istilah salat ketika bangun tidur. Jadi salat malam. Yang keempat, ini yang beda, Bu. Wat tadarru indas sahar. Wat tadarru indas sahal. Merendahkan diri di waktu sahar. Waktu sahar adalah waktu sebelum subuh. Makanya orang sebelum subuh ketika makan namanya sahur. Merendahkan diri di waktu sebelum subuh, di waktu sahar. Merendahkan diri di sini bisa bermakna doa, bisa bermakna zikir, bisa bermakna ya tadi sholat juga. Merendahkan dirinya di waktu sahar. Kalau di nyanyian apa, Bu? Zikir wengi ingkang suwe, gitu ya. Nggih mboten? Tapi di sini ndak. Tadarru indas sahar, merendahkan diri ketika waktu sahur. Berarti tadarru bisa bermakna doa, bisa bermakna zikir, bisa baca Quran di waktu sahar, di waktu sebelum subuh. Itu yang redaksi aslinya. Asli, Bu, ya.
Yang kelima, wa mujalasatu sholihin, bermajlis atau berteman dengan orang-orang soleh. Siapakah orang soleh itu? Al-qaimu bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad, yaitu orang yang menegakkan atau orang-orang yang melakukan haknya Allah dan menunaikan haknya hamba. Itu orang soleh. Jadi kata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an, inilah obatnya hati. Jadi yang perlu diingat, ini perkataan salah seorang ulama. Kalau dilihat dari di sini, insya Allah ini sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadabbur Quran ini penting, ya. Kenapa? Karena dengan itu kita akan bisa mengetahui maknanya, perintahnya, larangannya, ancamannya, janji-janjinya, dan kita berusaha untuk berdiam di batasan-batasan syariatnya. Kita berusaha jangan sampai lupa, ya, dengan bacaan Qur'annya. Jangan sampai lupa yang sudah dihafal, jangan sampai ditinggalkan. Dan kata mu'alif di sini juga, mohon maaf, kalau bisa kita ini punya wirid, ya, yang kita lakukan. Apalagi kata beliau di hari-hari tertentu. Katanya kan ini ada hari Selasa atau hari Jumat. Kenapa? Karena mungkin pas libur kerja. Ya, ini tergantung dengan kebiasaan. Nggak masalah meskipun nggak hari Selasa, nggih. Termasuk ini penting apa? Kalau bisa, ngapunten nggih, kalau bisa Quran itu dibaca dan khatamnya 7 hari sekali. Gimana, Bu? Wa qiraatul Quran fi kulli sab'ati ayyam wirdun hasanun waroda fil hadis. Kalau bisa membaca Quran itu apa? 7 hari sekali khatam. Karena ada hadis Nabi, faqra'hu fi sab'in wala tazid ala dzalik. Bacalah Quran itu tiap 7 hari sekali, jangan melebihi itu. Allahu Akbar. Ini pesannya Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, tentu juga kepada kita. Makanya sampai Imam Ahmad mengatakan, man qara'al Qur'ana fi kulli sab'ati ayamin lam yansahu qattu. Siapa orang yang membaca Quran tiap 7 hari sekali, maka dia tidak akan pernah lupa, ya, sekali, sama sekali. Nah, ini kalau bagi kita berat banget, tuh. Lawang sebulan sekali aja kadang. Ngapunten nggih? Berat. Cuma ini kan motivasi. Berarti memang orang alim ini jangan sampai lepas dari Al-Qur'an. Disuruh tiap 7 hari khatam, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kalau kita nggak bisa, ya 15 hari lah. Kalau nggak bisa, ya sebulan sekali lah. Insya Allah itu yang menjadi pencerahan untuk kita. Ya, mudah-mudahan dengan ini ada semangat bagi kita untuk terus baca Quran. Ya, kita jadikan wirid yang bagus dengan mengkhatamkan Quran tiap 7 hari sekali. Dan insya Allah ini berat, sehingga paling tidak kita 15 hari sekali atau sebulan sekali saja. Tapi bagi orang alim sangat penting ini, sebulan 7 hari sekali ini. Tapi ini memang berat bagi kita. Tapi mudah-mudahan dengan itu kula jenengan termasuk orang yang dimudahkan untuk bisa membiasakan dengan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, ini ternyata kita banget ini, nggih. Paham kita banget. Kita sangat mungkin, mohon maaf ya, kita kadang sering melalaikan lah, baik zikir, baik wirid, baik amalan-amalan sunnah, termasuk menghatamkan Quran. Ya, tapi paling tidak mudah-mudahan ada semangat kita untuk terus bisa qiraatul Quran dan tadabbur Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab. Jika memang di antara jenengan ada yang bertanya, dan boleh kita minum dulu, monggo. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya jenengan termasuk orang-orang yang terus menjaga amalan-amalan yang disunnahkan dan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk ummahat dan akhwat semuanya. Mudah-mudahan jenengan semua terus dalam lindungan Allah dan rahmatnya, dan kita pun senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
yang benar dari Allah dan perkataan Rasulullah, yang salah, yang keliru merupakan kekurangan kita dan godaan dari setan. Kita istighfar kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.